Ke ujung jalan. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, sekarang kita panggilkan teman kita dulu satu orang untuk memimpin doa untuk hari ini. Silakan. Yang lain ikuti semua ya. Action là bức đẹp lên à? Bức đẹp rồi. Terima kasih. Baiklah anak-anak, Ibu mau ngecek kehadiran kalian dulu. Ada nggak yang hari ini yang nggak hadir anak? Hadir semua ya? Baik ya. Seperti biasanya, kalian ke sekolah itu perginya tepat waktu, masuk tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Anak-anak ya. Jadi datang ke sekolah lebih cepat sedikit, jangan sampai kalian ke sekolah
sebagainya. Kemudian jangan sampai datang ke sekolah dengan perut kosong. Kenapa? Karena kalau kalian tidak sarapan pagi, ya nanti pas kita sudah mulai pelajaran ada yang lemas, ya anak-anak ya, ada yang berukuran panjang, ya bagus. Berarti kalian ada belajar di rumah. Jadi minggu lalu materi kita tentang pengukuran panjang. Nah untuk hari ini kita lanjutan dari minggu kemarin, yaitu pengukuran panjang. Apa lagi? Berat, ya pengukuran berat. Kemarin sudah panjang, sekarang berat. Nah untuk materi kita pada hari ini itu ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Ya, perhatikan di sini ada juga di papan tulis. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui mengamati slide PowerPoint, peserta didik mampu memahami satuan berat dengan baik. Tujuan yang kedua, melalui mengamati slide PowerPoint, peserta didik mampu menentukan dan mengubah berat satuan gram dan kilogram dengan benar. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui praktik pengukuran secara langsung. Nanti kita ada praktik, ya, praktiknya dengan benda konkret langsung ya. Ada media nanti ya. Melalui praktik pengukuran secara langsung, peserta didik dapat mengukur satuan ukuran berat menggunakan satuan baku dengan benar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang nantinya harus kalian capai. Nah, sebentar ya. Nah, sekarang untuk hari ini juga ada asesmen ya, ataupun penilaian. Nah, setiap kita ada pembelajaran, di situ ada asesmen, ada penilaian ya, masih sama juga penilaiannya ada 3. Yang pertama penilaian sikap. Ya, dari pertama tadi ibu masuk kelas, kalian sudah duduk, sudah berdiri selama jam, itu sudah mulai ibu nilai kalian. Itu namanya penilaian sikap. Ya. Kemudian yang kedua namanya penilaian keterampilan. Ya. Jadi nanti waktu ibu menanyakan sama kalian, ya, ibu meletakkan pertanyaan sama kalian, kalian menjawab. Bagaimana keterampilan kalian dalam menjawab diskusi dengan ibu guru. Ya. Nah, jadi disitulah yang dikatakan dengan penilaian keterampilan. Jadi ibu nilai juga nantinya. Dan kemudian yang terakhir penilaian pengetahuan. Nah, ini nanti setelah materi kita selesai, ibu akan bagikan kalian lembar evaluasi, ya, soal dalam bentuk soal, bagikan kepada kalian. Nanti kalian akan mengerjakan soal tersebut. Nah, dari hasil pengerjaan kalian, ibu nanti akan menilai berapa nilai untuk kalian, ya. Itu tergantung hasilnya, ya. Jadi nanti kasih nilai. Ini namanya penilaian pengetahuan. Jadi ada tiga penilaian, ya. Jadi ya, supaya kita semangat ya. Yuk sama-sama kita FDP dulu.
tidak soal kita. Ya, kita tidak perlu menjawab. Kita hanya mendemonstrasikan satu masalah saja. Ya, coba perhatikan. Ibu membeli 5 karung beras. Berat masing-masing karung beras adalah 1000 gram. Berapa kilogram berat 5 karung beras yang ibu beli? Nah, pertanyaannya. Satu. Alat ukur apa yang digunakan untuk mengukur beras? 2. Berapa kilogram berat 1 karung beras? 3. Bagaimana cara mengubah satuan gram ke kilogram? Nah, jadi ini suatu masalah, ya. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, kita akan melihat video pembelajaran. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah seperti ini yang berkaitannya dengan pengukuran berat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya dan tetap selamat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai matematika. Materinya yaitu mengenai pengukuran. Simak video yang menarik ya, karena di video nanti akan ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan dengan teliti. Masih ingat kalian macam-macam pengukuran? Ya, pengukuran terdiri dari 4 satuan. Yang pertama yaitu satuan waktu, kedua satuan panjang, ketiga satuan berat, dan keempat satuan kuantitas. Jika pada minggu yang kita telah belajar mengenai satuan waktu, satuan panjang, maka pada kali ini kita akan belajar mengenai satuan berat. Siapkan diri kalian untuk mendapatkan ilmu yang baru. Nah, sebelum kita berada pada satuan-satuan berat, mari kita kenali alat ukur berat. Alat ukur berat yang pertama yaitu timbangan munduk. Setiap benda memiliki massa, yaitu banyaknya zat yang terkandung di dalamnya. Massa benda dapat diukur menggunakan alat ukur massa yang disebut neraca. Neraca ini untuk mengukur berat benda yang sangat-sangat sebagai alat ukur berat badan seseorang. Alat ukur berat seperti ini biasanya ditemukan pada puskesmas, rumah sakit, apotek, bahkan di rumah sakit sendiri juga pasti ada timbangan badan ini. Alat ukur yang keempat yaitu timbangan digital. Sebelum dikembangkan teknologi, muncullah timbangan digital yang mendapatkan nilai pengukuran yang lebih akurat. Alat ukur berat ini memiliki beberapa jenis yang digunakan berdasarkan dari berat penggunaannya. Perkembangan teknologi menghasilkan timbangan digital yang melebihi alat ukur waktu, seperti timbangan digital pembuatan minuman kopi dan kafe, atau sains yang juga menemukan alat timbangan banyak ini dilengkapi dengan alat baku yang terdiri atas berbagai ukuran, yaitu 50 gram, 100 gram, 200 gram, 500 gram, dan 1000 gram atau 1 kilo. Timbangan kodok memiliki kapasitas muatan mencapai 10 kg. Nah, alat ukur terakhir yaitu timbangan dentum. Timbangan dentum atau fraction digunakan untuk mengukur berat badan dengan cara gantung. Jadi benda yang akan diukur beratnya digantung pada kandungan kita. Nah, berdasarkan satuan berat tersebut akan diketahui bahwa satuan-satuan tersebut dapat membentuk sebuah tanggal satuan berat. Ingat ya, hal ini sama dengan satuan panjang yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Jika kita menghitung dari satuan berat paling atas ke satuan berat yang ada di bawahnya, maka turun 1 tingkat dikali 10, atau setiap turun 1 tingkat atau 1 tambah dikalikan 10. Tetapi sebaliknya, jika kalian mengubah satuan berat dari tanggal yang bawah ke pangkal yang atas,
gram sama dengan berapa kilogram? Caranya, kita lihat kembali pada tanggal satuan berat. Kita lakukan yang 10. Selanjutnya, kita mengerjakan dari kilogram ke kilogram berdasarkan 10. Berdasarkan hasil tersebut, maka kita melakukan lonjakan dari gram ke kilogram sebanyak 3 kali lonjakan ke atas. Sehingga kita gabungkan 10 dikali 10 dikali 10 kemudian 1000. Maka kita dapat menjawabnya. 4.000 dibagi 1000 sama dengan 4 kilogram. Jadi 4.000 gram sama dengan 4 kilogram. Bagaimana kawan? Mudah bukan? Nah, untuk lebih lebih kembali, kita lihat contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 3. 5 kilogram ditambah 3 hektogram sama dengan berapa dekatgram? Cara menjawabnya adalah kalian tentukan terlebih dahulu nilai dari 1 kilogram berapa dekatgram. Gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, sudah paham melalui video barusan yang ditayangkan? Sudah mengerti kalian? Cara menentukan berat? Bagaimana cara mengukur berat? Sudah paham anak-anak semua? Ya, baiklah. Nah, sekarang coba Ibu jelaskan juga sedikit ya. Sambungan daripada video barusan. Nah, di sini jadi untuk mengukur berat benda ada beberapa jenis timbangan, ya. Ada beberapa jenis timbangan. Yang pertama namanya timbangan berat badan. Mungkin ya seperti Ibu wah ini namanya anak-anak semua dapat perhatikan, ini namanya timbangan berat badan, ya. Boleh ditimbang berat badan baik dari bayi, anak sampai dengan ukuran orang dewasa, ya. Jadi kalian nanti boleh menimbang sendiri nanti ya, ada nanti waktu pembagian LKPD. Jadi jangan asing bagi kalian, jangan sampai ada yang belum kenal ini apa namanya, ya kan? Jadi ini namanya timbangan berat badan. Untuk mengukur berat badan seseorang berapa kilo, ya. Jadi kita harus menimbang di sini, ya. Kita naik timbangan sini baru nanti dapatlah hasilnya berapa kilo, ya. Nah, untuk yang kedua ini namanya timbangan neraca. Kita nggak punya ya. Biasanya ini yang punya ini di toko-toko emas, ya. Untuk menimbang perhiasan. Jadi kalau kalian sesekali barangkali ada diajak oleh orang tua kalian, oleh ibu kalian ke tukang emas atau ke toko emas, jadi biasanya ditimbang pakai ini, neraca seperti ini. Pernah nggak anak? Pernah kan? Ya, jadi itu untuk menimbang perhiasan. Timbangan rumah tangga. Ini juga ibu bawa. Ini namanya timbangan rumah tangga ya. Fungsinya untuk apa? Biasanya di rumah ada. Di rumah kalian pasti juga ada. Biasanya ibu kalian membeli satu yang untuk menimbang
menimbang buah, ya, menimbang gula di rumah waktu masak, waktu mempraktekkan membuat kue-kue di rumah, ya kan, apalagi lebaran, ya kan, menimbang kacang merah, ya. Seperti ini, gambar ini. Pernah kalian lihat nggak ini, anak? Pernah di mana? Di mana? Ayo di mana? Kalau pernah lihat di mana? Di pasar, ya kan? Di pasar. Saat kalian diajak oleh ibu kalian, orang tua kalian, pas di hari Minggu, pas di acara Maulid, ya, pas di acara Maulid ibu kalian beli beli bebek di pasar, ya. Jadi ditimbang sama orang yang jual, sama orang yang jual bebek timbang. Ya. Jadi pakai timbangan bebek, ya. Tapi kalau yang tidak pernah ke pasar barangkali tidak kenal sama yang namanya timbangan bebek ini. Tapi kalau anak perempuan, ibu rasa pernah diajak sama ibu kalian saat belanja ke pasar, ya pasti kenal, ya kan? Nah, untuk yang kelima namanya timbangan digital. Pernah nggak lihat seperti ini timbangannya? Pernah. Di mana? Ayo. Di mana? Di swalayan di mall. Ya. Kalian pernah misalnya waktu liburan main-main ke Shibuya Mall, ya. Jadi pas waktu beli buah, baju semacam timbangan ini, ya, timbangan digital model seperti ini, ya, untuk menimbang sayur, untuk menimbang buah, ya, dan sebagainya, ya. Jadi itu biasanya ada di swalayan tertentu. Jadi 5 macam timbangan inilah menurut keperluan masing-masing. Jadi tidak semua, misalnya ini boleh nggak kita timbang berat badan? Nah, lucu kan, peyot kan, pecah kan, nggak bisa kita duduk sini kan, bisa kita naik sini, enggak kan, enggak. Ini bukan untuk timbangan berat badan, bukan timbangan berat badan, ya. Untuk timbangan berat badan seperti ini, ya kan. Jadi sudah kenal kalian macam timbangan tersebut? Sudah kan? Baiklah. Coba kita lihat yang selanjutnya. Nah, ini seperti yang ditampilkan di video tadi juga. Tangga satuan berat. Ya. Ini juga saya ingat Ibu ini di waktu kelas 3 juga ada nih. Ya, tangga seperti ini, ya. Ini. Ada enggak? Ada ya kan? Ada enggak kalian ini di kelas 3 SD? Ada. Sudah pernah Ibu jelaskan? Sudah barangkali di Bapak waktu itu ya, di kelas 3 kan? Nah, sekarang kita tinggal melanjutkan saja sebenarnya, tidak sulit. Ya. Ini namanya tangga satuan berat. Nah, coba perhatikan di papan tulis. Tadi juga terus desigram, apa lagi? Sentigram, ya. Sentigram. Terus apa lagi? Miligram. Ya. Ya, seperti ini anak. Kalian sudah pernah menulis seperti ini? Ya. Sudah ya kan? Sudah ya. Jadi ini namanya tangga satuan berat. Nah, di sini ada naik dan ada turun, sama seperti kita punya tangga di rumah. Ya. Waktu kita mau naik ke atas naik, waktu kita mau turun bawah turun, ya kan? Ini juga. Nah, ini kita pernah buat di sini. Ini naik, ya. Kalau naik 1 tingkat maka dibagi 10. Ya, di sini penjelasan naik dibagi 10. Ya, tanda marah atau tanda panahnya ke atas. Nah, kalau turun 1 tingkat di
Ya, sama seperti kemarin ya, kita tidak usah cari di luar. Apa yang ada di dalam kelas kita jadikan bahan pemberitaan. Misalnya di sini ada buku, kalian menimbang buku. Misalnya apa lagi yang ada di sini, tas, menimbang tas, ya kan? Apalagi yang ada misalnya yang berat, benda, kalian timbang pakai benda tersebut. Tidak perlu kalian keluar cari keluar, tidak usah nana ya. Yang bikin repot saja. Ini apa yang ada, ya apa yang ada di sekitar di sekeliling kalian, kalian ambil dan kalian timbang. Nah, satu langkah-langkah menyelesaikan LKPD 1. Naiklah timbangan yang disediakan lalu timbanglah berat badan kalian masing-masing. Nah, jadi tugas kalian yang pertama untuk soal yang pertama adalah kalian menimbang berat badan sendiri masing-masing. Ya, di sini tulis nanti di lembaran berikutnya ada nih. Di sini perhatikan anak, ayo buka. Nah ini. Di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5 ada nama misalnya Mulki, Zulkifli misalnya tulis nama. Misalnya Mulki berat badan berapa? Timbang. Naik dulu satu orang. Habis itu berapa? Misalnya berat badan 25 kg. Tulis di sini 25 kg. Ya. Nah, nanti ibu akan ibu akan arahkan timbangan ini berkelompok biar nggak ribut ya. Karena kita timbangan cuma satu, ya. Nah, itu untuk soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 2, perhatikan soal nomor 2. Mengubah satuan. Perhatikan di soal nomor 2. Mengubah satuan. Ubahlah satuan berat buahan berikut. Nah, ini kalian ubah. Halo anak-anak semua, jangan ribut. Ayo perhatikan mari. Di sini kalian ubah. Di sini ada beratnya 15 on. Ya, 15 on ini berapa gram? Kalian isikan. Tadi sudah ada di penjelasan. On 2 gram. Ya kan? Ini kan cara mencarinya seperti ini kan? Nah, jadi kalian ubah. Kalian ubah 15 on ini berapa gram? Nah, untuk berikutnya 7 on berapa gram? Dan 30 on berapa gram? Kalian isikan di mana? Di sini langsung diisikan anak. Di titik-titik ini, di bawahnya yang ada titik-titik. Sampai mana? Sudah paham kita mengerjakannya? Sudah. Nah, sekarang ibu arahkan untuk kelompok A dulu. Ya, untuk kelompok A dulu coba kelompok A timbang dulu. Dengar dulu. Ini kelompok A ibu timbang dulu berat badannya. Kelompok B dan C silakan kerjakan dulu nomor 2. Nomor 1 tinggalkan dulu. Nomor 1 nanti ya setelah kelompok ini. Ayo, kerjakan nomor 2 dulu kelompok B dan C. Ibu selesaikan kelompok A dulu untuk menimbang berat badan. Silakan naik dulu satu orang. Ayo. Cepat dulu. Awak duduk. Berapa Abi? 25. Tulis. Abi 25 kg. Tulis. Iya, kg. Mungkin berapa? Mungkin berapa kilogram? Mungkin berapa? Mungkin 20. Tulis. Itu mungkin. Mungkin 20. Coba Usna berapa? Usna sama juga 20 kg. Coba tulis. Coba Naifa berapa? Naik. Berapa Naifa? 25. Tulis Naifa 25. Satu lagi. Coba bilang. Coba bilang perhatikan sendiri berapa bilang? 25 tulis. Sudah, kalian selesai satu. Berarti sekarang kalian berlima kerjakan soal kedua. Silakan. Ya, silakan. Ini kelompok B ya. Coba kelompok B 1 naik dulu. Rida. Tulis ya, ke Rida berapa? Yang kelompok A silakan kerjakan. 24. Tulis 24 kg.
Adul. Dah, Adul berapa? 25. Ah. Dah, siapa lagi? Lima. Agus 25. Coba Nifar. 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 22 kilogram. Nifar. Dah, apa lagi? Nah, ini dekat berapa? Ini 22 sama juga 22 kilogram. Nah, sekarang Putri berapa? Putri 21 kilogram. Putri 21 kilogram. Nah, untuk timbangan berat badannya sudah ya. Sekarang coba yang belum selesai untuk sama urban silakan dikerjakan secara bersama-sama. Dikerjakan secara bersama-sama. Kelompok ini langsung kerjakan. Kelompok saya langsung kerjakan bersama nomor 2. Diubah dari mas ke gram ke on. Apa yang disuruh ya? Langsung kerjakan. Contohnya ya, cepat selesaikan. Baik ya, sudah selesai ya. Coba kelompok B mana? Iya, sudah ke depan untuk presentasi dulu. Pak Lurah, yang lain mendengar, menyimak hasil kerja kelompok temannya ya. Ayo berdiri di sini Adira, sampai ibu kita baca aja. Baik.
tangga, yaitu untuk menimbang keperluan rumah tangga. Nah, untuk ketiga timbangan bebek, yaitu untuk menimbang bebek, buah dan sayur di pasar. Nah, sedangkan timbangan yang keempat itu apa nama tadi, digital ya, timbangan digital yang biasanya digunakan di swalayan untuk menimbang sayur, buah dan sebagainya. Jadi itulah kesimpulan materi kita untuk hari ini. Nah, sekarang tiba saatnya untuk membagikan lembar evaluasi untuk kalian kerjakan secara sendiri-sendiri ataupun secara pribadi. Ini kalian tulis nama, langsung kerjakan. Ya, dikasih waktu ini 7 menit. Ya, 7 menit untuk mengerjakan. Jangan dikompromi sama teman di samping ya. Silahkan diisi sendiri. Nanti ini akan ibu ambil nilai. Ya, akan ibu ambil nilai ini soal evaluasi ini anak ya. Jadi silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan menyentek sama teman. Ya. Jangan menyentek, soalnya tidak banyak ya, hanya 5 soal saja. Ya. Langsung dikerjakan.
sampai ke rumah buka buku lagi, ulang kembali. Anak semua ya.